Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan teknik intervensi dan metode penelitian intervensi gitu ya. Jadi eh, apa yang kita bahas hari ini terlepas dari metode kuanti, kuali gitu ya yang teman-teman sudah pahami betul. Nah, kita akan membahas tambahan aja terkait dengan teknik intervensi ini atau metode penelitian ini dalam terapannya dalam intervensi. Ya, saya memastikan dulu biar semua jalannya lancar. Oke, siap. Nah, untuk pembahasan hari ini gitu ya, kita akan berfokus pada 5 hal ini gitu ya. Yang pertama ya tadi teknik intervensi, terus kemudian yang kedua adalah pengembangan komunitas, terus kemudian kita akan ngomongin masalah jenis penelitian, etika dan penggunaan panduan online. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung mau ngapain gitu ya, itu bisa pakai panduan yang online atau daring ini gitu ya. Di dalamnya sih ya jangan harap kamu dapat bahasa Indonesia ya. Kamu kan dapat bahasa Inggris, tapi saya rasa itu akan membuat kamu bisa memahami cara kerja intervensi kelompok dan komunitas gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah teknik intervensi gitu ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman. Kalau saya ada 6 atau 8 gitu ya. Nah, ini akan kita bahas dalam slide-slide selanjutnya. Nah, pertama gitu ya, yaitu adalah community mapping. Jadi community mapping uh, ini sebenarnya proses yang paling jamak ya teman-teman. Jadi proses partisipatoris untuk meningkatkan kesadaran dan keharusan pengambilan keputusan oleh kelompok. Jadi kita meningkatkan awareness dari mereka gitu ya. Bentuk-bentuknya ada beberapa. Yang pertama adalah community survey. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya? Community survey ini bisa dilihat sebagai oh oke, ini loh yang kamu butuhin gitu ya. Ini juga yang paling paling banyak digunakan sih kalau community mapping ini. Jadi kamu punya punya apa nih gitu ya? Atau kamu pengen apa? Oke, kita butuh apa katakanlah sarana kebersihan atau kita butuh pengembangan apa kompetensi misalkan. Nah, itu pastinya kita berdasarkan ini teman-teman, berdasarkan survei dulu gitu ya. Terus yang kedua adalah physical map. Physical map ini menunjukkan demografis dan lokasi dari komunitas yang mendapati masalah tersebut. Jadi memang kan kita pahami bahwa masalah dalam komunitas itu belum tentu dialami oleh semua kelompok gitu ya. Dalam satu desa atau satu kelurahan belum tentu semua dusun dia itu mengalami atau semua RT mengalami. Mungkin cuma hanya satu dua RT atau bahkan cuma satu dusun bahkan. Nah, itu gimana kita gambarinya? Kalau teman-teman ke kantor desa, kantor kelurahan, itu akan mendapati satu peta gitu ya. Atau oke lah, kita ya oke, satu desa aja biar skupnya lebih kecil gitu ya. Nah, satu desa ini punya beberapa dusun. Nah, masalah sanitasi misalkan ada 4 dusun katakanlah, itu ada di dusun A, terus Mas B punya masalah sampah, dusun C punya masalah apa, dusun D punya masalah apa. Jadi kayak ada denah denah desa atau kelurahan tersebut terus ada apa ya papan-papan penunjuk gitu ya. Apa kayak uh, bahwa oh ini di sini masalah ini di sini masalah ini. Jadi cuma penggambaran aja gitu ya, menunjukkan demografis dan lokasi. Terus kemudian in-depth interview jelas. Kalau di sini teman-teman akan um, apa ya mewawancari lebih dalam gitu ya. Mereka pengennya apa nih gitu ya. Atau misalkan orang-orang di sekitar. Kalau misalkan in-depth interviews ini kan wawancara sama beberapa orang. Kalau key informant interviews ini mewawancarai pihak-pihak yang mungkin uh, berperan dalam menyelesaikan masalah uh, kelompok tersebut gitu ya atau komunitas tersebut. Misalkan mereka oke ada key informant, ada orang yang penting yang memberikan informasi. Orang pentingnya ini lebih ke arah dia tahu banyak informasi gitu ya. Makanya dia disebut sebagai key informant. Terus kemudian FGD. Kalau di sini jelas ini akan mengumpulkan banyak info, bukan banyak banget ya seperti survei, tapi lebih ke arah oke kita mengumpulkan beberapa orang dari satu komunitas tersebut yang kira-kira merepresentasikan semua orang, gitu ya.
Misalkan ada 2-3 kelompok, ya udah kita ambil perwakilan dari masing-masing kelompok tersebut, mereka mengutarakan permasalahan yang mereka anggap sebuah fenomena yang mereka anggap sebagai masalah. Bisa jadi dari satu komunitas, dari 3 kelompok tadi gitu ya, ada 2 kelompok yang memang menganggap masalah tersebut adalah masalah bersama, tapi satu kelompok enggak gitu ya. Nah, ini yang menjadikan akhirnya pembahasan ini sedikit berbeda, teman-teman. Ya, jadi mereka mengelaborasi, mereka berdiskusi gitu ya terhadap fokus-fokus yang mungkin dianggap sebagai sebuah masalah. Nah, dari situ mereka bisa, oke, misalkan dari yang melihat itu bukan sebagai sebuah masalah, menimbulkan awareness bahwa oh iya ini dialami oleh tetanggaku, dialami oleh lingkunganku gitu ya. Menimbulkan awareness-nya di sana. Dan itu juga mengarahkan dia akan mensosialisasikan ke kelompoknya gitu ya bahwa ini adalah masalah gitu ya. Nah, akhirnya muncul kemudian satu komunitas yang mendefinisikan sebuah fenomena yang awalnya hanya 2 kelompok, tapi menjadi 3 kelompok, satu komunitas seluruhnya menganggap itu sebagai sebuah masalah gitu ya. Terus kemudian community organizing, jadi tim eksternal itu membantu untuk memunculkan kepentingan bersama dari dalam komunitas gitu ya. Nah, ini memang kalau partisipatoris ini kan dia ikut ya, jadi community mapping kita ikut, tapi kalau misalkan community organizing kita bisa jadi hanya mengorganize, kita hanya mengarahkan, kita hanya memberikan bantuan teknikal, asistensi, tapi tidak ikut turun lapangan gitu ya, tidak ikut dalam proses internal di dalam kelompok tersebut gitu ya. Tuh. Tim eksternal yang membantu untuk memunculkan kepentingan bersama dari dalam komunitas. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau community mapping kita ikut di dalamnya, tapi kalau community organizing kita sebagai pihak ketiga yang tidak ikut eh, ber tidak ikut cawe-cawe lah, tidak ikut bukan tidak ikut berinteraksi, tidak ikut me- melakukan sesuatu di dalam komunitas tersebut gitu ya. Kita hanya memberikan asistensi. Nah, memang ini punya beberapa kualifikasi teman-teman karena harus berinteraksi sama masyarakat gitu ya. Yang pertama adalah rasa curiosity atau penasaran yang tinggi. Ini memang sangat penting gitu ya. Penasaran ini selalu kita bahas dalam beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Yang kedua adalah selengean. Ini bahasa saya sih translate gitu ya. Tapi kayak urat malunya putus lah. Karena apa? Ini kaitannya sama humoris. Ya setiap orang itu akan mudah diajak kerjasama kalau dalam kondisi menyenangkan kan gitu. Terus kemudian imajinatif, ini mampu kira-kira ini akan seperti apa ya gitu ya. Mampu merencanakan juga akhirnya, terus kemudian agak skeptis sama dunia yang lebih baik. Karena apa ya? Itu justru membuat seseorang itu lebih oke, kita bisa ngapain nih gitu ya. Dia nggak akan cepat puas sama apa yang dia lakukan kalau memang katakanlah sudah berhasil. Orang yang komunikatif jelas gitu ya, aliran politik moderat biar nggak terpengaruh kanan kiri, sama open minded. Gitu ya. Jadi memang terbuka dalam segala pemikiran. Akhirnya apa ya? Dia tidak membawa pandangannya terhadap suatu kelompok apabila kita ingin untuk mengembangkan suatu komunitas gitu ya. Kalau misalkan dia nggak open minded, close minded, ya susah. Misalkan dia aliran politiknya kanan gitu ya, yang konservatif, terus kemudian katakanlah Islamnya Islam kanan juga gitu ya, aduh susah gitu ya. Akhirnya apa? Ya dia diminta untuk turun ke komunitas LGBT juga mungkin aku rasa akan sedikit kesulitan. Nah, yang selanjutnya adalah leadership development. Jadi kita mengintervensi pemimpinnya. Jadi kita mengembangkan kelompok itu untuk memiliki sosok pimpinan yang bisa dijadikan dijadikan orang yang memberikan panduan terhadap kelompok gitu ya. Nah, jadi kita membentuk pemimpinnya. Terus ya kalau kita ngomongin masalah leadership ya kita kan ngomongin masalah proses mempengaruhi gitu ya kelompok untuk mencapai satu tujuan dan harus ada orangnya dong gitu ya. Nah, ini memang ada 2 jenis pemimpin yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah pemimpin yang tipenya assign, jadi memang yang ditunjuk oleh institusi sosial yang lebih atas.
gitu ya. Atau bisa juga yang emergent, jadi emang yang muncul dari bawah, apa ya? Kalau dua orang ini apa ya? Beda teman-teman ininya, pola pikirnya. Kalau assign ya eh, memberikan instruksi top down gitu ya. Terus kalau emergent biasanya pemimpin-pemimpin yang emerge atau pemimpin-pemimpin yang muncul dari bawah itu biasanya mereka lebih ke eh, servant leader. Jadi emang pemimpin yang melayani gitu loh, melayani bawahan-bawahannya. Nah, terus selanjutnya adalah appreciative inquiry. Jadi di sini kita punya mindset bahwa dalam kelompok pasti ada yang sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, jadi di sini kita mengembangkan itu, intervensi yang kita kembangkan adalah kita bisa ngapain lagi nih gitu ya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah baik, ini apa sih yang membuat ini jadi lebih baik lagi atau mengangkat derajat yang belum baik gitu ya. Nah, yang pertama adalah ada beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah constructionist principle. Jadi memang apa ya, kata-kata yang ada di dalam kelompok, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang sudah ada di dalam kelompok itu akan membentuk apa ya, social world mereka gitu loh. Terus kemudian yang kedua adalah simultaneity. Jadi apa ya, the very first question start the change. Jadi memang mereka sudah punya apa ya, uh, sudah punya modal lah intinya. Quality principle, what we focus on growth. Jadi memang kita pengen mengembangkan sesuatu. Terus kemudian anticipatory principle, image inspire action. Jadi memang mereka mengandai-andai, mereka memperkirakan, menggambarkan lah kira-kira bakal seperti apa. Nah, itu akan menjadikan landasan mereka untuk berperilaku, beraksi, memberikan apa ya, kontribusi terhadap kelompoknya. Kita mau ngapain lagi nih gitu ya. Oke, kita pengen ini, kita pengen ini, kita pengen ini, kita pengen ngembangin ini gitu ya. Nah, pandangan-pandangan tersebut, pengandaian-pengandaian tersebutlah yang membuat akhirnya menjadi modal awal bahwa oke, kita mau ini nih gitu ya. Terus kemudian positive principle, positive effect leads to positive action. Jelas ini kalau misalkan apa ya, efek positif dalam kelompok itu pasti akan menimbulkan apa ya, aksi sosialnya, aksi komunitas yang positif juga gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini keberapa nih? Aku lupa. 4 ya? Oh ya 4. Kelima. Nah, selanjutnya adalah asset based community development. Kalau tadi di sebelumnya gitu ya, kalau di appreciative inquiry kita ngomongnya sudah ada hal yang berjalan dengan baik nih gitu ya. Tapi kalau ABCD ini kita menggunakan, kita ngomongnya nggak mungkin orang di dalam kelompok atau sumber daya kelompok itu nggak punya sumber daya apapun yang bisa dikembangkan gitu ya. Nah, di sini kita ngomongnya adalah kita sudah punya sumber daya yang mumpuni, entah sumber daya alam, manusianya gitu ya, terus kemudian sumber daya sosialnya, itu sudah ada semua. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkan hal itu, bagaimana kita mengubah masalah menjadi sebuah keuntungan buat kita. Orientasinya mereka sama, self help gitu ya. Jadi memang kalau kita sudah punya, oke, kita punya kemampuan, kita punya ini, oke, kita mau ngapain nih? Kita punya modal, sumber daya, mau apain nih gitu ya. Terus kemudian community money. Jadi ini bukan duit yang benar-benar yang kita pahami ya, bukan karena bantuan dan sebagainya gitu ya. Community money ini mereka mendorong penggunaan sistem moneter sendiri dalam komunitas. Jadi apa ya, proses ekonomi di dalam kelompok itu hanya berjalan menggunakan mata uang yang sama teman-teman. Jadi itu yang nggak akan laku di luar komunitas, di luar kelompok itu nggak akan laku gitu ya. Nah, memang hal ini memberikan beberapa benefit. Yang pertama, membantu yang lain. Jadi memang akhirnya apa ya, inflasi dan sebagainya itu tidak akan berpengaruh di dalam kelompok selama mereka mampu untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain dalam kelompok tersebut gitu ya. Terus kemudian memberdayakan bisnis kecil. Nah, ini memang akhir-akhir ini ya beberapa tahun inilah, mungkin dari tahun
kali ya, 2010, 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir, eh, disadari atau tidak, munculnya Indomaret dan Alfamart itu menghancurkan bisnis kecil, teman-teman. Convenience store itu, apalagi di satu kecamatan ada beberapa gitu ya, itu akhirnya menghancurkan bisnis-bisnis yang ada di sekitar kita, di tetangga kita gitu ya. Ya kalau kita ngelihat harga pasti lebih mahal karena ya mereka harus ngambil dari tangan keberapa. Kalau convenience store kan ya dia belinya borongan terus disosialisasikan, didistribusikan gitu ya. Akhirnya mampu membuat harganya jadi jauh lebih murah dan lebih nyaman bahkan tempatnya. Nah, kalau misalkan kita pakai apa deh, pakai apa? Pakai apa? Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, ini tanggal tanggal 23 Februari 2021 ya, teman-teman. Jadi mungkin ini kalau misalkan dipakai untuk selanjutnya ya kira-kira konteksnya tahun ini gitu ya. Itu beberapa waktu yang lalu sempat muncul komunitas yang menggunakan dinar dan dirham gitu ya. Seingatku yang emas itu apa ya? Dinar apa dinar deh kayaknya. Iya, dinar. Kayak yang emas itu dinar. Oh, kebalik ya. Nah, apa ya, dinar dan dirham itu menggunakan emas dan perak. Kalau emas sih oke, pasti punya harga di luar komunitas juga gitu ya. Tapi dirham yang perak itu belum tentu bisa laku di luar komunitas, gitu ya. Nah, mereka apa ya, penggunaan mata uang yang lokal seperti itu atau mata uang yang berbeda itu akhirnya memberdayakan bisnis yang ada di dalam kelompok. Belum tentu bisa langsung bisnis, astagfirullahaladzim, salah ketik, gitu ya. Bisnis kecil ini mereka bisa berjalan menggunakan mata uang atau sistem moneter yang berbeda dengan di luar kelompok mereka gitu ya. Akhirnya di luar komunitas tersebut, akhirnya ya kita akan apa ya, perputaran uang itu hanya akan terjadi di dalam kelompok atau di dalam komunitas. Terus kemudian menciptakan ekonomi komunitas yang lebih stabil karena apa? Tidak terpengaruh oleh inflasi, harga ini naik, harga itu naik gitu ya. Kalau kita bisa memproduksi sendiri, itu kan jadi jauh lebih bagus, teman-teman. Terus kemudian menjauhkan dari upaya untuk mendapatkan bantuan sehingga lebih mandiri. Nah, ini kan eh, kalau kita pahami, apalagi dalam kondisi COVID beberapa bulan lalu ada bantuan-bantuan gitu ya. Nah, akhirnya kita akan mengandalkan bantuan. Kita nggak sulit untuk self rely ke tangan kita sendiri untuk eh, mendapat sesuatu gitu ya. Nah, sistem ini juga menghapuskan itu, meminimalisir hal tersebut gitu ya. Nah, ini ketujuh, sustainable communities mendorong perubahan komunitas untuk lebih hijau gitu ya, untuk lebih peduli lingkungan. Ini bisa kita gunakan sebagai modal, teman-teman. Apabila ada orang yang sudah punya awareness terhadap lingkungannya lebih baik, mereka akan untuk diintervensi pasti akan lebih mudah gitu ya. Terus kemudian reduce and resolve dispute and conflicts. Nah, ini perbedaannya gini, teman-teman. Kalau di disputes itu masalahnya lebih simpel, lebih sederhana, mampu dikenali lah, sumber masalahnya itu relatif sederhana. Tapi kalau konflik ini sumber masalahnya sudah sangat kompleks. Jadi memang gini, dengan mengintervensi pada konflik ataupun disputes yang ada, itu akhirnya membuat kelompok yang tadinya terpecah itu kan jadi satu. Ketika jadi satu, punya sumber yang lebih banyak, punya kemampuan yang lebih banyak, punya uh, capability yang lebih beragam gitu ya. Nah, itu akan memudahkan menggerakkan komunitas ke depannya. Jadi kalau misalkan masalahnya A, B, C, D, E, punya kemampuan A, B, C, D, E gitu ya. Kelompok A punya punya kemampuan A, kelompok B punya kemampuan B. Apabila mereka yang awalnya terpisah-pisah terus kemudian jadi satu. Nah, kita kan punya modality kemampuan A, B, C, D, E gitu ya. Kita bisa mengembangkan hal itu dengan jauh lebih masif gitu ya. Komunitas akan jadi jauh lebih bergerak ke depan. Nah, di situ intervensinya. Jadi kita mengintervensi untuk membuat mereka jadi jauh lebih mempersatukan modality yang mereka miliki. Nah, pengembangan komunitas itu ya, ada beberapa model. Yang pertama model A, yaitu adalah orientasinya local development.
pengembangan yang model A ini juga berbasis dari akar rumput. Jadi dari kebutuhan lapangan dan orientasinya bottom up, dari bawah, kebutuhan apa yang di masyarakat ditarik ke atas. Oke, butuhnya ini nih, gitu ya. Nah, di sini juga akhirnya kayak bantuan-bantuan, terus kemudian bantuan pangan, bantuan kesehatan yang dilakukan oleh eh, bukan bantuan kesehatan ya, misalkan eh, oke, kita punya lahan, kita punya biasanya pertanian itu lancar, terus kemudian eh, kita nggak bisa makan gara-gara gagal panen. Nah, permasalahannya adalah kita nge-trace back ke atas gitu ya. Oke, mereka kelaparan ternyata karena gagal panen. Nah, gagal panennya karena apa? Ternyata gara-gara misalkan kondisi tanah yang jadi jauh lebih asam. Ya udah, berarti kita bisa mengedukasi itu menggunakan apa yang mereka butuhkan. Gitu loh. Oke, komunitas ya kalau misalkan permasalahannya adalah terkait dengan pertanian, yaitu contohnya. Nah, tapi kalau misalkan model B, ini lebih arahnya social planning, bukan karena berasal dari bawah, tapi mencari kesamaan di banyak wilayah, sehingga ini akan bisa diterapkan secara umum. Ya. Jadi, orientasinya adalah top down. Kalau tadi kita dari bawah, kita menemukan satu masalah, satu masalah, satu masalah, ketika ditarik, oke, kesamaannya ini. Ya, maka kita punya kebijakan ini dari atas ke bawah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh NGO atau LSM ya teman-teman. Terus kemudian instansi pemerintah gitu ya, yang kita memerintahkan dari atas ke bawah gitu ya. Orientasinya pakai pengembangan komunitasnya model B ini ya, pakai social planning. Dan yang ketiga adalah aksi sosial ya, social action. Nah, ini fokus pada ketidakadilan, terus kemudian tujuan akhirnya adalah menciptakan mobilisasi massa, gitu ya, penggerakkan massa, gitu ya. Kita mengajak seluruhnya untuk melakukan sesuatu. Nah, metode penelitian yang bisa kita dapat gitu ya, ada dua jenis data. Yang pertama adalah data yang diambil langsung atau data primer. Contohnya adalah sikap masyarakat terhadap vaksin COVID-19 gitu ya. Nah, berarti sebelum kita kasih metode atau model yang tadi gitu ya, dengan komunitas model B, kita mencari kesamaan terus kemudian kita suruh mereka untuk, ternyata banyak yang nggak patuh terhadap vaksin. Bahkan saya kemarin baca ada berita itu satu kampung kabur di NTT kalau nggak salah karena takut vaksin, ya. Nah, ini yang kurang apa? Pertanyaannya kayak gitu. Apa sih yang kurang mereka pahami? Apa sih yang membuat mereka seperti itu? Akhirnya kita pakai apa? Kita ambil data, ya. Kita pakai entah kuesioner, entah wawancara, gitu ya. Akhirnya oke, kita ketahuan. Oke, masalah mereka di sini seperti ini, ya. Kita pakai model A dulu. Oke, kita kasih informasi misalkan, atau kita kasih pemahaman, atau kita mendibang atau melawan informasi yang kurang tepat gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian ternyata di NTT muncul, di Kalimantan muncul. Kalimantan masalahnya apa? Seperti ini. Di Papua ada nggak? Nggak ada. Oke. Di Sumatera ada nggak? Ada di Aceh, ada di Lampung, ada di Sumatera Barat katakanlah. Nah, seperti ini akhirnya membuat kita, apa nih yang membuat ini titik kumpulnya biar jadi satu dan harus dilakukan oleh masyarakat pakai model B. Oke, kasih hukuman buat mereka yang nggak mau divaksin, gitu ya. Karena apa? Saking beragamnya masalah, saking beragamnya alasan dari akar rumput, akhirnya kita perlu mencari kesamaan di dalamnya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah data sekunder, yaitu data pendukung yang telah diambil sebelumnya. Bisa jadi untuk penelitian juga, atau memang bisa jadi tidak terkait dengan penelitian yang ini kita lakukan, gitu ya. Contohnya adalah data demografis. Aduh, tulisannya. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan ini nggak bisa dilihat, di pause saja dulu. Jenis penelitian yang pertama adalah community based participatory research. Jadi memang ini bertujuan untuk apa ya? Ini salah satu penelitian yang tipenya action research itu teman-teman. Jadi action research itu kita juga turut serta di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi gitu ya, aksi sosial atau action research ya.
model C ini sebenarnya lebih ke arah ini teman-teman, lebih ke arah community mapping gitu ya. Jadi memang, sorry, ya community mapping, partisipatoris, kita ikut di dalamnya gitu ya. Oke, kita kembali. Community mapping, kita memetakan masalah, kita ikut turun serta di dalamnya. Action research gitu ya, salah satu bagian dari action research. Nah, ini apa ya, perencanaannya, pelaksanaannya itu terdiri atas 5 proses ini teman-teman. Yang pertama adalah kontrak sosial. Jadi kalau kontrak sosial itu kita ngomongnya mungkin ada orang dari kelompok tersebut yang minta bantuan ke kita, dari komunitas tersebut minta tolong nih, ini tolongin dong gitu ya. Terus kemudian oke, kita mengiyakan gitu ya. Terus kemudian misalkan kita nyari pendanaan dulu, ternyata ada pendanaan gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah analisis sosial. Jadi kita ngelihat apa yang dimiliki, sumber daya apa yang dimiliki, posibilitas apa yang dimiliki, terus kemudian masalah apa yang terjadi gitu ya. Terus oke, kita sudah tahu, kita sudah punya apa ya, analisis SWOT lah gitu yang ngomongnya SWOT dari komunitas tersebut kita udah punya. Nah, kita mau ngerencanain nih, kita mau ngapain gitu ya. Perencanaan udah, oke, tinggal turun lapangan, aksinya seperti apa. Setelah selesai aksi, pasti akan ada evaluasi. Gimana? Ada yang kurang nggak? Ya, kalau ada yang kurang, berarti biasanya kalau proses ini simultan, teman-teman, kita akan kembali lagi ke eh, bisa ke analisis, bisa ke perencanaan, gitu ya. Biasanya sih langsung kembali laginya ke perencanaan ya, karena evaluasi itu bisa jadi analisis sosial yang tingkat lanjutan, gitu ya. Aksi, evaluasi sampai benar-benar selesai gitu ya. Kalau sudah benar-benar selesai, nah nanti akan ada bahasan di belakang. Salah satu PR ketika kita melakukan intervensi, apalagi berbasis action research, gitu, salah satunya adalah bagaimana mereka mampu secara mandiri untuk mengelola hal itu selanjutnya. Selanjutnya adalah kerja kelompok gitu ya, pertemuan kecil selama penelitian untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul. Life narratives mengedepankan perubahan sejarah yang ditarik ke socio-historical yang lebih besar. Jadi memang uh, life narrative ini life-nya bukan hanya life individu teman-teman, tapi life dari komunitas tersebut. Ya, kita mengajak untuk kembali lagi lah ke akar budaya kita di mana. Selanjutnya adalah terkait dengan sosiodrama. Jadi ini eksplorasi isu sosial yang kompleks. Jadi kita bermain peran gitu ya. Contohnya terkait dengan relasi kuasa dan pemecahan masalah yang bisa kita lakukan secara kreatif. Ya, terus kemudian kuesioner, ini sebenarnya metode jenis ini ya, tambahan aja untuk mendapatkan gambaran lebih luas pada kelompok. Jadi ini bisa digunakan untuk metode lain atau dasar-dasar jenis penelitian lainnya. Terus kemudian studi kasus, yaitu pemeriksaan mendalam dapat berfokus pada satu atau beberapa kasus ataupun memahami hubungan intervensi dengan perubahannya. Jadi kalau kita mau evaluasi bisa pakai studi kasus, gitu ya. Nah, catatan dari community based participatory research gitu lah, kita harus menekankan beberapa hal ini teman-teman. Ya. Yang pertama adalah kolaborasi. Kita harus memahami bahwa kita tidak bisa bergerak dengan satu pemahaman aja, gitu ya. Kita harus menggunakan beberapa dasar keilmuan untuk melakukan action participatory research ini, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah kita harus mampu peka terhadap budaya setempat, gitu ya. Nah, bisa jadi teman-teman apa ya? Ini akhirnya berkaitan dengan rapo ya. Kalau kita tidak peka, kalau kita tidak memahami aturan dalam kelompok tersebut, kita tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang enggak. Akhirnya kalau mereka ilfil, ya mereka nggak percaya lagi sama kita. Terus kemudian tadi cultural sensitivity juga bisa kita artikan ketika kita melakukan penelitian gitu ya. Kita juga harus menerjemahkan sesuai dengan konteks budaya mereka. Terus kemudian rekrutmen dan retensi, bagaimana kita
memilih orang-orang dari komunitas tersebut dan mempertahankan mereka untuk tetap turut serta dalam penelitian ini gitu ya, atau dalam intervensi ini. Terus kemudian membangun kepercayaan dan rapport jelas gitu ya, ini adalah modal yang sangat utama. Terus kemudian pemberdayaan pengetahuan, ini pemberdayaan pengetahuan itu lebih ke arah gini teman-teman, menurunkan atau membuat gini, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menerjemahkan bahasa atau istilah yang rumit, pengetahuan yang sulit itu jauh lebih sederhana, ya. Itu salah satu definisi saya terhadap orang yang pintar, ya. Beda cerdas sama pintar itu beda kalau menurutku. Kalau cerdas mah udah bawaan gitu ya. Kalau pintar orangnya struggle. Cerdas berarti ya. Orang yang cerdas itu mereka mampu untuk menerjemahkan bahasa yang sulit jadi jauh lebih mudah, ya. Jadi masyarakat akhirnya yang awam itu lama-lama makin paham. Terus kemudian kita akan ngomongin masalah fleksibilitas dan inovasi. Jadi memang ketika kita ngomongin action research, kita nggak bisa ngomongin hal yang kaku. Kita harus mampu fleksibel terhadap kondisi di lapangan apabila berubah gitu ya. Nah, makanya di salah satu syarat-syaratnya tadi kan kalau action research ya harus bisa agak selengean gitu ya. Harus fleksibel, harus curiosity. Terus yang selanjutnya adalah representasi dan diseminasi. Jadi apabila kita sudah melakukan penelitian gitu ya, terutama participatory ataupun action research, nah ini mampu untuk menggambarkan fenomena di tempat lain gitu ya. Harusnya sih ada, karena komunitas satu dan komunitas lain pasti punya masalah yang hampir mirip-mirip teman-teman. Terus kemampuan untuk penerapan yang di satu kelompok untuk diterapkan lagi di kelompok lainnya, gitu ya. Jadi oke, kita sudah mampu memotret sebuah masalah, kita mampu memotret kondisi komunitas, ketika kita pindah ke komunitas lain gitu ya, yang masalahnya hampir mirip, solusi yang sama mungkin saja bisa diterapkan. Gitu. Nah, kita akan ngomongin masalah etika penelitian selanjutnya. Kalau kita ngomongin masalah etika gitu ya, memang dalam etika penelitian komunitas tersebut ada beberapa kelompok yang mungkin gitu ya, mungkin tidak bisa diberikan intervensi secara langsung karena mereka dianggap belum mampu mengambil keputusan, terutama gitu ya. Salah satunya adalah ke anak-anak. Jadi kalau ke dewasa kita bisa memberikan concern form, jadi mereka bisa memahami tujuan penelitian kita apa, dia bersedia ikut gitu ya, dan dia sadar gitu ya, dia menjadi partisipan penelitian. Terus kemudian untuk yang tadi yang saya sampaikan untuk anak-anak gitu ya, kita perlu minta izin ke wali atau orang tuanya kan, karena orang tua yang mampu lebih memahami keputusan yang akan diambil, boleh ikut atau enggak gitu ya. Loh Pak, apa kaitannya anak-anak gitu ya? Intervensi tidak hanya berhenti pada dewasa teman-teman, ya, ke ke anak, ke kalau misalkan pas bencana gitu ya, intervensi kita kan kebanyakan ke anak-anak gitu ya. Kalau misalkan pada psikologis gitu, tataran psikologis kita biasanya lebih nyasar ke anak-anak gitu ya. Sekalipun ke dewasa sebenarnya mungkin, tapi biasanya kita akan lebih sering ke anak-anak. Nah, kalaupun misalkan kita action research di lapangan gitu ya, terus membutuhkan responden anak-anak, nah kita harus melakukan concern teman-teman. Itu tapi bukan ke si anak, tapi ke orang tuanya. Nah, di sini ada dua jenis concern kalau misalkan anak-anak, ada pasif dan aktif, ya. Kalau pasif, ya kalau dia nggak tanda tangan, kalau dia oke, kalau dia nggak komplain, berarti boleh ikut. Tapi kalau aktif consent, jadi kita kasih form semuanya, kalau misalkan yang tanda tangan, mengizinkan baru boleh ikut. Kalau nggak dikasih, nggak balik, ya udah, dia nggak diikutkan. Selanjutnya adalah terkait dengan perlindungan terhadap responden gitu teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip anonimitas. Jadi memang apabila kita melakukan penelitian, kita harus membuat responden kita itu anonim, minimal hanya inisial gitu ya, tidak harus nama lengkap. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ini terkait dengan kerahasiaan data, terus kemudian kerahasiaan identitas.
Ya, salah satu untuk menjaga kerahasiaan adalah anonimitas di atas tadi ya. Terus kemudian kalau misalkan kita memberikan insentif gitu ya, memberikan reward ke mereka nggak apa-apa, tapi memang ini catatan tersendiri teman-teman kalau misalkan kita melakukan intervensi dalam jangka panjang, terus kemudian tidak ada insentif, ini akhirnya membuat komunitas tersebut jadi nggak tergerak lagi untuk ikut dalam pengembangan kelompok tersebut. Ya, akhirnya bisa jadi ini akan berhenti. Terus kemudian terkait dengan keselamatan, tidak adanya gangguan fisik ataupun psikologis yang mungkin mengancam individu gitu ya, itu sangat penting. Terus kemudian HAM. Nah, ini kalau kita mau melakukan intervensi, kalau teman-teman bingung mau ngapain gitu ya, coba buka ini bit.um.asid.id, panduan dari IKK ini kecil semua ya. Ini akan membuat teman-teman mau ngapain nih gitu ya. Di kontennya banyak banget ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin sambil aku tunjukkan deh seperti apa gitu ya. .ac.id/ apa tadi? Kok lupa? Bentar. Panduan dari IKK. Oke. Panduan dari IKK. Sebenarnya ada sih linknya, panjang banget tapi gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang lebih mudah, kenapa harus yang sulit gitu ya? Nah, ini adalah internet based tools untuk mempromosikan pengembangan kesadaran ini ya, kesehatan pada komunitas gitu ya. Nah, misalkan ini di sini ada banyak teman-teman, model, terus kemudian other model, assess community, issues, choosing strategies, communication, encourage involvement, developing strategy, bla 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 bla. Misalkan ini deh, misalkan conducting a direct action campaign gitu ya. Kita mau campaign langsung. Nah, mau nulis surat ke editor, ke elected officials, terus kemudian apa lagi nih? Seeking enforcement of existing laws, personal testimony, apa lagi? Oke deh, conducting a petition drive misalkan, atau kita bikin petisi gitu ya. Prototype. Ini teman-teman kalau mau belajar di sini juga pun bisa sebenarnya kalau mau mempelajari betul bagaimana kita mau melakukan sesuatu. Ya. Oke, misalkan apa deh? Recruit and training volunteers misalkan. Perencanaan kegiatan untuk melibatkan volunteer. Ya. Study plan. Nah, ini alasan-alasannya pun dikasih teman-teman gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa baca sih di sini. Ini karena skupnya luas banget gitu ya. Ini kalau alamat panjangnya sih di sini bisa dilihat gitu ya. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa harus sulit gitu ya? Daripada tak kasih ini kan mungkin belum tentu teman-teman buka. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.